Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Ayat 6 ya. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar orang gila. Yesus pun dikatakan gila. Iya, jangan ke Kristen, jangan cari remis. Jangan cari remis. Yang dikatakan benar-benar orang gila itu Muhammad. Jangan ke Alkitab. Kita sekarang membahas Al-Quran. Gini Baru, kau dengarkan aku. Sekarang kita membahas Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang? Sebelumnya kawan-kawan, izin ya Pak Polisi ya. Kemarin Pak Polisi menangkap aku karena berdebat masalah agama. Kalau Pak Polisi mau menangkap aku, tangkap juga si Faruk ini dong. Karena kami sekarang berdebat. Baik. Aku yang sekarang pernah kau ya. Aku yang pernah nyari kau. Sebentar. Sekarang pertanyaanku. Jantungan memang aku ya kawan-kawannya. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Oke, mantap. Yang pertama, ya jangan kau ketawa-ketawa bro. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Enggak, tunggu Leku, tunggu dulu Leku. Yang lebih keras lagi pertanyaannya ada Leku. Ya diminta ini. Iya, yang coba kau jawab dulu. Itu dulu pertanyaan pertama. Itu dulu pertanyaan. Yang keras sedikit. Ada yang lebih keras lagi ada. Pertanyaan pertama silakan. Okay. Itu dulu pertanyaan pertama. Silakan. Silakan kau jawab. Ya tunggu. Ayat 6 ya. Ya. Yang gila-gila itu ya. Ya, coba. Lai bisa baca original teksnya atau kita bahas terjemahannya saja? Kamu menjawab terjemahan juga silakan. Oke, berarti kita bahas terjemahannya. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar orang gila. Oh, silakan. Yang mengatakan Muhammad orang gila siapa? Orang kafir pada masa itu. Dan mereka berkata, Al-Quran itu perkataan orang kafir atau perkataan Allah? Allah menyampaikan bahwasanya orang kafir Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada umat setelah itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun pernah tak lepas dari fitnah dikatakan gila. Yesus pun dikatakan gila. Ya, jangan ke Kristen, jangan cari remis. Jangan cari remis. Yang dikatakan benar-benar orang gila itu Muhammad. Jangan ke Alkitab. Kita sekarang membahas Al-Quran. Gini Baru, kau dengarkan aku. Sekarang kita membahas Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Wajarlah dikatakan orang gila menyuruh meminum kencing onta. Tunggu, sekarang kau jawab. Sekarang jangan kayak gitu. Kau diskusi jangan kayak gitu. Inilah aku bilang fitnah itu tadi. Tanya kau jawab. Ini kau fitnah. Kenapa dia dikatakan orang gila? Kita harus berpegang kepada original pada Al-Hijr ayat 6, jangan lari kemana-mana. Ya sudah, di dalam Al-Quran menuding orang gila. Sekarang pertanyaanku, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Silakan. Orang-orang pada masa itu jelas ayatnya dikatakan ya dalam surat 6 ya, ayat 6 ya dikatakan, ya dalam ayat 6 dikatakan. Dan mereka berkata. Ya, mereka berkata. Jelas? Ya. Original teksnya. Ya, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi. Mereka berkata, orang-orang kafir pada masa itu menghina Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan perkataan gila. Seharusnya lain meminta di mana ayat Tuhanmu itu membela Nabi Muhammad SAW, dia tidak gila. Bukan itu yang kutanyakan. Kenapa Muhammad dituduh? Loh, kok kau yang memaksa aku bertanya? Kok kau yang menginginkan pertanyaanku? Kau tidak boleh menganjurkan aku bertanya. Pertanyaanku adalah, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Jawab. Oke, karena orang-orang pada masa itu ya tidak menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang nabi-nabi sebelum itu pun dikatakan gila. Ya. Jangankan nabi-nabi terdahulu, saya mu'alaf, keluarga saya pun mengatakan saya gila.
Ya. Tapi itu kan bukan Allah yang menyatakan dia gila. Orang-orang pada masa itu menyatakan dia gila. Ya apa alasannya bro? Apa alasannya Muhammad dikatakan orang gila? Apakah Karena mereka menolak, kan jelas aku bilang tadi, karena mereka menolak ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang aku jawab. Dengarkan. Oke. Kalau karena menolak apa yang disampaikan seseorang, bagaimana mungkin dia kita katakan gila? Contoh nih, aku mengajarkan kepadamu tentang ilmu matematika. Kalau kau tidak mau terima, kenapa kau katakan aku gila? Tetapi karena Muhammad mengajarkan meminum kencing onta. Ya wajar orang yang minum. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Buka datamu. Oke, sebentar. Berbeda jawabannya. Kita cari sanad ya. Sanad original teksnya, buka original teksnya. Di mana? Ayo, di mana? Sebentar, aku pakai data. Jadi apologetik Coba kau baca di dalam sebentar. Kamu buka datanya, kamu yang buka datanya. Sementara datanya mengatakan hadis riwayat Ahmad nomor 2545. Buka datanya bro, buka di layarmu datanya, buka datanya di layarmu, buka. Siap. Kayak aku tadi, buka. Orang-orang menolak ajarannya. Bro, kencing onta itu diminum Islam, makanya dibilang Muhammad orang gila. Buka datanya. Nah, nih. Sudah? Nah, mana original teksnya? Iya, banyak kali pertanyaannya. Mana original teksnya? Coba. Jangan pakai Latin. Mana original teksnya? Dari situ sebentar. Sebentar, slow. Ayo. Slow ya. Mana original teksnya? Kau kutangkap nanti dua kali dulu. Ya. Kau ingat dulu kau pikir takut aku sama Gadrun? Sebentar. Iya, ayo buka mana original teksnya. Sanadnya buka ya sanadnya ya. Buka sanadnya ya. Ayo. Sebentar. Tahu hadis-hadis kayak gitu kok kasih sama. Orang memang ustadz dari Indonesia pun ada yang minum kencing onta. Sebentar bro, kalau kita masih sesuai dengan data ya. Kau tidak percaya ada hadisnya minum kencing onta. Pembuktian ini. Dasar orang Nah ini. Nabi M. Nah kau baca. Mana sanadnya? Buka sanadnya dari siapa ke siapa? Perawinya silakan. Kenapa kau ketakutan? Itu yang tertulis di dalam dalilmu, di dalam hadismu. Begitu. Aku ajarin kau anak Batak belajar hadis. Itu namanya kau ketakutan menanyakan kepada bukan ketakutan. Biar kau ajari kau belajar hadis. Biar kau ajari kau tentang hadis. Nggak tahu kau hadis kan? Ketakutan kau. Nggak tahu kau hadis kan? Kau ketakutan bro. Itu hadisnya bahwa orang Islam bisa. Aku mau mempelajari sanadnya bang. Aku mau pelajari sanadnya sampai nggak sanadnya. Sekarang aku bilang sama kau. Kau akui nggak orang Islam bisa minum kencing onta? Buka datamu. Ya sudah aku tunjukkan tadi datanya. Mana? Belum. Itu fitnah. Kalau kau tak buka data, aku nyatakan kau fitnah. Ayo. Fitnah dari mana? Kalau kau nggak bisa buka data, buka secara langsung datamu. Ayo, aku mau tengok sanadnya. Ayo. Aku mau pelajari sanadnya. Buka sanadnya bang. Dari siapa diriwayatkan? Dari Sipulan bin Sipulan. Hadis riwayat Ahmad. Sanadnya bang. Sanad ya Allah. Sanadnya bang. Sanadnya biar kita belajar perawi. Sekarang begini aku tanya sama kau. Sekarang coba aku tanya dulu sama kau. Apakah kau tidak mengakui kalau orang Islam bisa minum kencing onta? Silakan. Tak kuakui. Aku tidak mengakui. Karena aku belum dapat data yang benar ya. Aku tidak akui. Karena data yang kau kasih itu masih fitnah ku anggap. Kau tidak mampu membuka sanadnya. Kau tak mampu buka sanadnya. Jangan kau pikir hadis itu seperti kitab kalian nggak bersanad. Oke, sekarang orang yang kau akui tidak Ustadz di Indonesia itu pernah meminum kencing onta? Siapa orangnya ustadznya? Panggil kemari. Oke. Ustadznya panggil kemari. Komal 3 kita. Panggil kemari. Sabar, kuputarkan aja lah videonya ya. Gak usah kita cerita kayak gitu bro. Kita kembali kepada data yang kau kasih. Kan ku bilang tadi sama kau kan. Memang itu datanya. Hadis riwayat Ahmad.
Gini, anak sebentar, bata sebentar. tadi, anak bata kita fokus Sesungguhnya, kepada aturan awal ya, sebentar, aturan awal sebentar, ya. Bro. Dengar dulu anak bata, dengar dulu aturan awal kita kan aku bilang tadi samamu, di saat kita menyampaikan sesuatu harus disertai dengan data supaya jangan fitnah. Ya itu datanya bro, hadis Mana sanatnya mana sanatnya bro? itu datanya. Kau Sanadnya. berbicara tentang sebentar. Kau berbicara tentang mutawatir atau tidak? Itu urusan Tidak kok hadis, mutawatir milik hadis. pula lagi kau bahas. Kita kan hanya membaca. Dengarkan enggak. baru. Aku nggak membahas tentang derajat hadis itu bang. Aku nggak membahas derajatnya. Bilang aja kau mau. Mutawatir itu Ya, derajat. aku sudah membawakan Aku datanya. masih membahas sanad. Bingung kok kan? Oke. Bingung Sudah, kok kan? sekarang begini. Kau ngerti nggak arti sanad? Takutnya kau nggak ngerti arti sanad. Apa sanad? Aku bertanya sama kau, ngerti nggak kau arti Apa sanad? sanad? Iya, kau tahu nggak arti sanad? Kau dulu. Kau anggap aku nggak tahu arti sanad. Maksudnya gini, Anggap aku tidak tahu arti sanad. Anggap aku tidak tahu arti sanad. Silakan jelaskan arti sanad. Kalau salah kau, awas kau ya. sanad itu adalah perawi tentang perjalanan hadis itu mulai Sanad perawi. Sanad perawi. Tahu dari mana kok sanad perawi? Sanad dan perawi berbeda, Contoh bro. begini, dengarkan dulu. Perawi itu, dengar dulu biar ku ajarin kau. Kau nggak ngerti apa-apa tentang itu. Nanti kau salah cakap. Kau pleset nanti di Salah cakap, jangan kau takut, jangan kau apalah, jangan kau Perawi itu, ingatkan diri jelaskan lah. namamu. Ku dengar dulu. Perawi itu contoh kayak Imam Ahmad yang kau sampaikan tadi. Dia perawi. Imam Bukhari Ya, dia perawi. silsilahnya. Perawi. Silsilah jangan kau bilang perawi. Kau melawak aja kau. Silsilah, jalur silsilah perkataan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Jalur silsilah itu sanad bukan perawi pula kau Ya bilang. silsilah. Kayak Udah lah, yang keras sedikit lah. Yang keras sedikit lah. Kalau kau nggak bisa tunjukkan datanya tentang minum kuncing onta tadi, yang keras lagi. Kasih pertanyaan yang lain sama aku yang lebih keras. Baik. Oke. Yang lebih keras, yang lebih keras. Sebentar. Yang lebih keras ya. Ya, ketika aku mengatakan bahwa orang Islam itu bisa minum kencing onta, itu datanya dari hadis riwayat Ahmad nomor 2545. Buka sanadnya bang, buka sanadnya. Jangan asal cakap. Dengarkan dulu, kayak mananya kau? Sesungguhnya dalam air kencing onta mengandung bagi penyakit dalam perut mereka. Tapi ya sudahlah, kalau kau tidak mengakui bahwa kencing onta itu bisa diminum, toh orang Arab minum kencing onta, toh Ustadz di Indonesia pernah minum kencing onta. Oke.